Natalianya mungkin sneaky. Masih bisa ada Black Shoes. Lilia. Tapi kalau Another Hero yang ngebuka ya, Be, selain Rafaela untuk Ada Matilda nggak sih? Angela. Oh, dua romer. Berarti Matilda mid. Mid. Iya. Jadi nanti Jadinya nge-damage. yes, kemungkinan besar Oke. Finn-nya yang akan memainkan low wave-nya ya. Dan apakah kita lihat nanti apakah akan ada skin terbaru dari Angela? Karena dari tadi, dari kemarin lebih tepatnya, aku menunggu ada yang nge-pick ke arah Angela. Bang Otat. Kemarin kan nggak Tapi sempet. kan belum ini. Nggak nongol. Gini. Fit, RRQ Finn gue yakin hari ini bisa nge-pick. aja. Hari ini gue yakin RRQ Finn nge-pick. Bahkan Angela. sekarang bisa jadi. Kan udah di-pick ini. Oh ya. Apa ya, marah-marah kalian sama Gak aku ya? marah-marah loh, Nggak orang marah-marah. tahu doang. Kan Benar. harapan dari KB. Wih, tapi ini Kari sih di late game lumayan loh, bisa counter Aldo. Iya, balik lagi sih dengan true damage yang begitu tinggi dan bahkan sekarang tuh build-nya ke arah critical ya. Critical. Dengan Windtalker, dengan Scarlet Phantom, kayaknya tuh udah cukup banget. Tapi, nggak tahu kenapa, aku lebih Walaupun suka. udah ada adjustment, Be. Iya. Nggak tahu, tapi Nggak terlalu ngaruh. lebih suka aja kalau misalkan tetap bikin ke arah Golden Staff. Karena balik lagi lawannya Aldo sih. Oke, kita langsung saksikan sendiri untuk kali ini di mana Aral Kyoshi yang sudah mendapatkan satu game. Apakah mereka akan memantapkan dengan 2-0 Yes, atau balik ke kebalikannya? game kedua. Rebellion akan mengambil 1 poin atas tim dari Aral Kyoshi, Profesor. Wow, dan itulah dia. Justru malah early game-nya deh, lebih enak, Be. Apanya? Early game-nya, Kari. Iya, emang. Di up. Emang, di buff. Clear wave mininya lebih pasti. Dan untuk dari segi damage-nya juga dia lebih optimal karena dari total damage. Karena sebelumnya tuh cuma dari item damage. Tuh, Be, pakai, Be, skinnya, Be. Hah? Iya, Pakai makanya kan. iya. Udah kelihatan dari tadi. Oh, tuh. Oh, itu. Lucu banget skinnya. Ultinya gimana tuh? Ultinya gimana, Be? Bebek. Sama Coba aja. ulti dong. Belum. Oh, belum. Woi, Masih Pengen lihat masih review. menit 1, menit 1. lo nggak denger tuh masih level 1. Iya, orang cuma pengen lihat. Makanya tuh lihat denger doang. sendiri masih level 1 dia. Udah, sorry dah. Oke, tapi ternyata di depan sana ada Clay mencoba untuk membantu pergerakan seorang Finn dan di depan sana tertangkap segmen Claw Dicapit langsung. tercubit oleh seorang Swallow yang membuat Pipin dan juga Clay berhasil kali ini. Tapi lihat Albert is coming. Buset. Itu ada Sugar Glider lewat gak sengaja. Hampir saja berhasil mendapatkan purple buff. Wow, Retribution diamankan oleh seorang Ajisa. Bisa. Dan bahkan kayaknya Kramernya diambil nggak sih? Karena ngelihat Jisa yang tadi sempat ketahan di level 3, Iya. itu mungkin ada sedikit ketertinggalan. Dan Albertnya, dia mungkin akan mendapatkan level 5 ketika nanti orange buff. Atau bahkan mungkin dari gold buffnya ini di arah bottom lane ditahan terlebih dahulu. Karena R7 kayaknya nggak bakal nyentuh ke arah sana. Ketika nanti di menit yang kedua sekarang udah jadi dewasa dari gold buffnya. Yes, politik. Tidak ada retribution. Skylar hanya menjaga dirinya karena Turtle sudah mulai diawasi di bawah. Ada 1, 2, 3 orang dari tim Arakyoshi bersama juga dengan R7. Sudah langsung dibuka. Jisa langsung menuju ke arah Turtle juga. 2 orang saja. Clay mencoba untuk memukul mundur Vivnya. Di sekarang terbang di dalam sini diajar 3 orang. Langsung ada 2 Dragon. Sekarang 1 orang dan bakal langsung dikeroyak begitu saja. First blood diamankan oleh seorang Albert. Tapi ya bisa kita lihat di sini di mana Jisan terlalu dalam masuknya, tidak ada yang ngebuka, nggak ada yang badanin terlebih dahulu atau distraction sekalipun. Yap. Bahkan dia lupa kalau misalnya dari tim Arakyoshi dengan Roamer Healer, sustainability-nya terculik sedikit. Jisa first damage-nya masih belum cukup dengan under position yang dia miliki saat ini, Bung Kornet. Yes. Itu dia tadi setup team fight yang sangat baik dilakukan. Dan bahkan diincar oleh cowoknya atau R7-nya juga ke arah yang tepat. Langsung ke arah jungler dan bahkan di arah top lane. Tapi kita lihat dari suara Aldous-nya. Nggak bisa kabur, nggak bisa kemana-mana. Tidak ada lagi flicker dan bahkan harus diamankan oleh Karinya. Walaupun Birol benar-benar sekarat banget. Dan masih punya flicker sebenarnya. Mostly ketika ada link di tubuh musuh, kebanyakan mereka kehilangan turtle pertamanya. Ada link di tubuh musuh. Yes. Nah, Line kan? up, line up. Lane up. Ya udah, pokoknya intinya begitu. Nah, tapi mereka biasanya kehilangan momentum untuk turtle pertama. Tapi ini berbeda sekali. Mereka mengamankan dengan keuntungan yang cukup banyak, junglernya harus tumbang. Nah, Itu dia, Profesor. kenapa? Karena Albertnya dari awal itu ngamanin ke arah orange Orange buff. dulu. Itu dia. Biar nggak cooldown ketika Betul di sekali. team fight. Jadi ketika nanti ada di menit yang kedua, purple buff-nya masih ready juga. Yes. Itu yang sempat saya kasih info juga ke Bung Kornet gitu loh. Kalau seandainya mau turtle atau mau ke arah mirror. Oh, tapi di sana Skylar gak punya flicker. Incer. Albert masih mau Gak ada lebih. energi. Lihat gak ada energi di depan Tembak sana. saja mana? Dapat sobletnya belum dikeluarkan. Tidak mau terlalu terburu-buru tapi dipanggil Gak
nggak mau tertrigger. Sengit Claw dan bahkan Clay. Albert mencoba untuk Sengit memaksa, Claw. tapi Somblet telah dikeluarkan dan bahkan terbalik. Offplay dibalikkan kanannya. Albert masih mau lebih. Satu hit terakhir dan sayang sekali. Albert gak berhasil dapetin poin atas Swallow dan Val. Dan bahkan di sini dia masih bertahan. Val. Bener-bener digocek begitu aja oleh seorang Val. Di taunting, bener-bener dia cuma recall di depan dan masih di area smoke-nya. Dia tahu physical damage gak bakal bisa ada yang masuk ke dalam dirinya dan masih bisa selamat. Gila, hampir banyak banget poin kill yang diamankan seorang Albert. Tapi ternyata dengan adanya distraction atas seorang Swallow dan juga Val, kali ini dari seorang Albert pun nggak ngedapetin poin kill banyak. Tadi sumpah Be, itu kalau misalnya ada DPS lagi, Swallow sih tumbang harusnya. Iya, apalagi mengingat itu adalah fight yang benar-benar tarik ulurnya rapi banget. Mispositioning dikit, Skylar-nya datang, langsung dibalikan keadaannya. Oke. Tapi kita sini Dwarf Dragon mengarah ke satu orang Darren-nya yang diincar. Tapi kita sini masih mencoba untuk bertahan. Langsung dia masuk poin kill, bahkan jalan untuk masuk. Fist Poise 2 kali dan bahkan langsung maju ke arah depan. Flicker, Sekundo, Swallow-nya juga sekarang dan langsung diamankan itu saja oleh seorang Clay-nya. 2 orang dan membuat RRQC bisa mengamankan turtle yang kedua dengan sangat amat free. Aku nggak tahu kenapa. Ini apakah ada tabrakan tersendiri dari Elblezian dan juga Hierarchy. Benar-benar Val diam-diam mencuri turtle-nya. Dwarf Dragon tapi di sini R7 langsung mengajar balik, tidak terima dari RRQC dan langsung diamankan begitu saja poin kill dari Jerman. Oh my god, lihat di sana Jisa mencoba untuk mendapatkan poin kill tambahan. Dipanggil kakaknya di Wen, tapi lihat si Eagle, itu bisa dikeluarkan. Albert is coming. Lihat, Albert Sugar Glider kali ini mencoba untuk memukul mundur Swallow dan juga Jisa. Dan lihat satu backstab critical damage yang diberikan oleh seorang Val berhasil mencuri turtle di depan mata seorang Albert. Ini pukulan keras untuk Albert sih, untuk dia Respect. benar-benar respect dan juga ya berhati-hati dan harus menggunakan retry-nya ke arah objektif yang sangat penting yaitu turtle. Ya, balik lagi tadi dia udah melakukan team fight dan mau nggak mau harus menggunakan satu retribution-nya. Kalau Yap. enggak, mungkin dia bakal tumbang di team fight yang sebelumnya. Permasalahan utamanya adalah kali ini untuk menghentikan dominasi dari Birul sih. Birul memenangkan match up dari Skylar-nya. Lihat bagaimana baru punya Thunder Belt di sini dan bahkan dari Birulnya dia punya Gol Kara tertinggi. Demon Hunter Sword. Wow. 1800 Yes. gold. Dan- Ya beda jauh tapi Skylar harus lebih berhati-hati. Oke, lihat Albert menuju ke arah belakang. Dekat telah digunakan. Dwarf Dragon menuju seorang Jisa. Jisa masih bisa bertahan tapi dengan damage yang terlalu tinggi. Albert dapat offblade. Biru udah ada lagi. Satu pedang mobil kedua, dengan pedang sebagai ketiga. damage. Lihat pedangnya. 4 pedang diamankan oleh seorang Albert. Albert masih mau lebih dapatkan. Swallow menjadi korban. Salah shootnya. Oh my Sayang God. sekali. Satu buah killing spree di tangan dari seorang Albert. Lihat 4 pemain dari tim Rebellion udah harus tertutup lemas tak berdaya, Bung Kornet. Dalam satu kali team fight, 4 orang langsung dihilangkan dan Ruby-nya masih berjalan di arah tengah. Dan bahkan kita lihat di sini juga dari Albert yang menunggu untuk Finn menggunakan ultimate-nya, hard guard ya, dan dia bisa langsung bergerak dengan bebas. Ditambah lagi juga lihat ada kiu-kiu kalau kata Ranger Mas. Alright, Dan Dwarf seorang Dragon Matidaya. juga seorang daerah bakal dipasangkan. Dapat sama plate. Oh my god, time of tidak. madness-nya dikocek. Dan What the tersangka. Dutch, bro? Oh my god, fast hang dari seorang Albert. Dan bakal daerah sama plate. Val menuju ke arah Skylar, tapi nampaknya Skylar bergerak berubah menjadi naga. Oh, Skylar. Dia Masih ada terhentikan flicker, pergerakannya. Masih ada flicker, masih ada pipin soalnya Bung Kornet. Yes. Bisa merasuk itu pada seorang Skylar. R7 hanya memancing nampaknya di sana, mencoba untuk nge-bait karena kita lihat juga linknya. Yang mencoba untuk dapetin turtle yang kali ini juga harus berhati-hati. Oh. Dan bahkan Evan Dead masih belum bisa untuk menarik seorang R7, masih bisa di-shoot ball. Dan turtle yang diamankan. Ini dia turtle ketiga untuk tim RRQC. Oke, jika kalian ingat Albert pernah bilang, ngapain defend link gua udah gak bisa main link. Ternyata kamu bohong. Ternyata itu hanya bualan semata, Bung Kornet. Iya, ternyata dia masih bisa bermain link. Jago, dan Jago. bahkan dari Dwarf Dragon bakal coba di barter. Dan bahkan kali ini Daerah masih coba untuk bertahan Dari di King kali Eagle. karena berban membuat kali ini nggak bisa masuk lebih lanjut lagi karena nggak punya mana. Wow, masih benar-benar ditarik ulur dengan sangat amat baik dari kedua tim dan bahkan masih bisa untuk dibersihkankah, masih menahan untuk Argartia tapi masih ada flicker ditahan begitu saja, tidak mau langsung masuk dan bahkan di sana Albertia langsung maju ke depan, Fist Boys, Birul yang langsung diincar dan bahkan langsung dihancurkan begitu saja. Albertia 1 point kill, menuju ke arah 2, pedang kedua, pedang ketiga, Wow. Deviant Sword-nya belum bisa langsung ditarik begitu saja, Spin Direct, masih ada Fist Boys, Albert masih bisa survive di arah tengah. Albert manusia setengah link. Kali
masih bertahan, masih hidup, membuat dia berada di posisi yang unggul 505 KDA Profesor. Dan itu adalah refleks yang menurut aku nonsens banget. Sampai stiker. Dia lebih memilih ke arah kiri daripada ngedeketin Darren-nya. Dia Sambil pivot stiker. sampai stiker. Stiker. Manusia setengah link emang. Udah ditarik padahal. Makanya, Udah ada tuh ditarik. panik-paniknya tuh. Dan bahkan itu bisa dibilang Donran Wolf King-nya nggak kena loh. Feeling gua pas bayi mainannya sugar glider. Jadi sering loncat-loncat. Gak ngerti gameplay dari linknya. Kayaknya ya, pas kecil kita manjat pohon, dia Ah. manjat tembok kayaknya. Tapi nampaknya R7 harus jadi korban, Profesor. Iya. Backing yang tepat. Poin keempat Rebellion membuat RRQ Hoshi R7 lebih tepatnya. Balik lagi seperti yang Mongolet bilang. Tadi harus respect dengan adanya Retribution. Sekarang harus respect dengan adanya damage dari tim Rebellion. Yes. Ya, mau nggak mau sih, timing itu kan yang menurut aku paling penting lah. Apalagi ngomongin soal RRQ Hoshi yang selalu disiplin soal mereka tuh keluar dan masuknya ya. Apalagi Albert Finn. Mereka tuh selalu bebarengan combo jump in ke arah target utamanya Birul. Karena balik lagi dari tadi Birul dapetin farming yang bebas di bagian top lane, tapi untuk di teamfight sepertinya dia tidak diberikan ruang bahkan untuk memberikan dealing damage. Swallow udah punya ladin truncheon dan untuk kali ini Darren dengan satu dominance ice. Apakah ini akan menjadi jawaban untuk pergerakan Albert dan juga Finn yang masih belum bisa dihentikan? Win Profesor of nature tuh. agak dari sedikit, Biro. iya agak sedikit ini ya bisa kita bilang ya. Terlambat untuk Swallow. Untuk dari segi item-item yang dipilih, Iya. karena dia harus butuh Dreadnought Dreadnought. dulu. Dia butuh untuk sustainability karena yang kita bilang dari awal, ketika adanya Cecilian, Iya, Link ada tuh, Link di wah. Tempusu, itu benar-benar menjadi satu buah tamparan keras. Makanan empuk terlihat lezat dari Iya. seorang Swallow. Makanya aku penasaran kenapa nggak sekalian aja gitu loh. Fanny, Lancelot, awal bandnya. Kenapa Esmeralda? Kenapa nggak Link gitu loh? Oke, tapi lihat Val! Gantian! Val yang harus respect tapi di sana. Lebih rule flicker, win of danger. Lihat dapat double dari seorang Avan. Hilang tershutdown. Kali ini terperangkap dengan pergerakan dari seorang Ruby. Diberhentikan, Jetman, knockout strike. Langsung ada Skylar depan sana. Lihat, tinju dibalas Pawan kali ini. Oban dan Skylar dikalahkan. Dua hilang. Akankah menjadi korban ketika ada seorang Pipin? Masih ada satu buah favor yang menyelamatkan hari dari seorang Pipin di arah mid lane. Wow. Rebellion Zian yang langsung mengembalikan keadaannya di menit-menit yang genting sebenarnya. Walaupun belum menit 12. Dan tampaknya mereka langsung ke arah Lord yang masih berwarna ungu. Dan langsung mengamankan satu purple buff juga milik Link. Tidak ada lagi Wah. purple buff untuk next team fight. Dan bahkan Lord ya langsung diamankan oleh Rebellion Zian. Link tanpa purple buff, bagaikan aku tanpa kamu tak berdaya. Lumpuh, setengah lumpuh Bung Hornet. Ternyata ini dia team fight-nya di arah tengah. Iya, menurut aku Bahkan- terlalu overcommit nggak sih? Iya. Apalagi tanpa adanya mungkin backup yang begitu cepat. Gak ada Angela juga, Angelanya udah masuk ke arah si R7 tadi. Yes, ketika Gak nggak ada ada hard hard guard. guard Yes. dan bahkan Skylar-nya jump in ke dalam, tapi ada knockout strike dan itu menghentikan pergerakan dari Skylar-nya. Karena kita tahu Skylar kan juga build-nya ke arah tank ya, karena dia mainin ke arah passive damage-nya. Karena satu hal sih dari Rebellion. Val-nya ini distraction banget bro. Val-nya ini menjadi masalah. Biang keladi dari problem. Yang dimana RRQ Hoshi jadi terlambat untuk melakukan backup terhadap seorang Alberto. Dan lihat di arah top lane sana. Albert is coming. Mencoba untuk melakukan clear minion. Harusnya lebih gampang. Sini masih Lord yang berwarna ungu. At least mereka ngejaga 3 turret terakhirnya. Dan bahkan harusnya bisa dibersihkan dengan mudah. Iya, Problem masalahnya satu, nggak ada high ground. Nah itu berbeda. Itu dia. Problemnya Iya. satu. Clay-nya bukan pakai high ground defensif. Dengan metode adanya Matilda sebagai mid laner, tapi pick over yang dilakukan Arceus, bisa aku bilang di sini masih kurang maksimal. Yang maksimal adalah pick over dari seorang Albertnya, Profesor. Iya, apalagi mengingat dari kita tahu Albertnya yang dari tadi benar-benar bebas. Wah, Dan lihat kali deh. ini benar-benar dalam ancaman dan Skylar. Terjepit dan bahkan Skylar masih ada pikir ke arah belakang. Lihat Virule juga mencoba untuk free hit. Dan masih ada Tempest of Blade. Pedang pertama, pedang kedua masih mencoba untuk dapetin poin kill. Ya, Killing Spree dapatkan Matilda juga masih belum mengeluarkan pick point. Tapi kita di sana. Polis Karat masih mencoba untuk kabur ke arah belakang. Dan lagi-lagi langsung ada straight kill. 3 orang dari anak-anak Rebellion harus tumbang. Wow. Tanpa purple buff, Tanpa purple buff. masih bisa initiate, Yes. masih bisa dapat 3 point kill. 4 pedangnya berhasil diamankan. Albert, orang macam apa kau ini? Ingat dia baby alien. Bayi alien. Memang tidak salah title itu saya sematkan, tapi lihat di sini Skylar
dia yang tadinya di ganking terlalu tanky, menjadi kerugian untuk tim Rebellion Zion ketika komit terhadap satu orang Skylar. Skylar yang di menit 14 udah beda Bung Kornet. Itemnya udah lebih tanky Bung Kornet. Tapi masih Val ya, dengan kenakalan yang dilakukan ya. Ya karena dia tahu rata-rata damage-nya itu adalah basic Physical. attack. Iya, Iya, physical physical attack. makanya. Dan Clay yang hanya bisa nembusin ke arah Val-nya saat Benar, ada benar. Soul Bloom. Yes, Clay dan juga minimal Pipin. Minimal Pipin. Oke, tapi ngomongin soal Gold by Living by Mandiri Wow. kali ini. Cisa dan Skylar saling mengejar, tapi kali ini 1v1 situation. Tempat Soulblade dan bahkan mata ini bisa didapatkan oleh seorang Val. Karena masih ada execute, langsung di-trade begitu saja. Lihat sekarang dan bahkan masih bisa hidup. Skylar yang harus tumbang, di cover dengan sangat amat baik dari Rebellion. Val What still happened, bro? survive! Val What? still survive in the top Wow. lane! Lot terbuka! Ini bisa menjadi bencana Bung Kornet! 3 orang dari RRQ Oshi tanpa adanya Albert menuju ke arah Lord, tampaknya dibebaskan begitu saja. Walaupun masih ada Clay yang mencoba untuk dapetin point kill terhadap seorang Val yang masih terlalu saja jauh dari hadapannya, dan Clay-nya masih bisa nge-kill, tapi Wow. dia harus di-trade begitu saja. Agak-agak worth it melihat adanya Clay yang tumbang, gak bisa inisiasi. Sedangkan Birul di belakang sana dengan bebas banget untuk bisa memberikan deal damage free. Tapi Albert berhasil mendapatkan purple buff kali ini. Ini berarti tim fight yang akan sedikit berbeda dibandingkan tim fight sebelumnya. Dan bukan cuma itu sih, 4 melawan 4 posisinya. Sementara Skylar, dia bisa mengincar ke arah yang berlawanan. Mungkin dia melakukan mirror atau bahkan mungkin datang dengan chase wait-nya. Karena kita Wah. tahu sekarang R7 sudah mulai menghadap di depan sana. Winter sudah dimiliki dari seorang Velo. Daerah berada di garis depan. Ayo Venom Flicker! Dibalas Flicker dan ternyata masih bertahan di depan sana. Enhance Lord berhasilkah memecahkan satu buah turret? Atau kalau Winter lebih dahulu nampaknya di tangan Lord yang mengamuk dengan akapaknya. Masih bisa untuk diamankan tampaknya dari Iya turret dong. ketiga. Terlebih Yes. dahulu, kapak emang ngamuk. Kapaknya mengamuk kayak mana? Tampol juga lu. Oke Profesor silakan. Ya, Val-nya benar-benar jadi Natalia Shotgun ya. Kita tahu bahwa dengan Heptasis, apalagi dengan Malefic Roar, itu tembus banget ke arah teman-teman dari RRQ Hoshi. Terutama untuk Albert, mungkin dia harus lebih berhati-hati karena silent-nya itu akan menghentikan pergerakan dari Wah, nggak ada Defense flicker. Force. Don't run Wolf King dan bahkan Web Dragon-nya ke arah seorang Biro, tapi kita lihat masih dipanggil begitu saja. Tidak bisa menyelamatkan dirinya dan bahkan Birulnya. Siapa yang mau dikejar? Dan bahkan harganya sudah mulai masuk, tapi si Eagle-nya juga my tidak ada God. rasanya. Dan bahkan kita lihat dari Birul yang mencoba untuk langsung nge-push ke arah bottom lane-nya. Diamankan 2 turret ketiga dan bahkan kita lihat sendiri Albert itu tidak mau membuka. Masih mencoba untuk menahan, membersihkan satu minion. Tidak ada Tempest of Flame, masih ada Fist Poison. Kita lihat Vale, backdoor, tapi belum ada minion. Dan masih bisa untuk ditahan oleh RRQ Oshi. Ini Bikini masih kecil bencananya, tapi ini menjadi sebuah tamparan keras untuk tim RRQ Hoshi di menit yang ke-17. Ingat, 3 menit lagi masuk ke menit 20 dan bahkan mereka akan kembali hidup ketika tumbang lebih lama lagi. Tapi di tengah sana, base turret akan menjadi pilihan. Bisa fokus bersama dengan Birul. Base yang bakal dipercepatkan Swallow. kah atau ternyata mereka memilih untuk mundur daerah? Memaksa maju kah? Cukup berbahaya. Albert melakukan clear minion terlebih dahulu. Laning phase menjadi prioritas utama untuk tim RRQ Hoshi, Bung Kornet. Wow, ini benar-benar pede banget anak-anak Rebellion. Mereka walaupun sudah mulai dapetin semua turret dari anak-anak RRQ Hoshi, tapi mereka tetap disiplin, sabar, dan kayaknya mereka menunggu untuk Lord datang ke lane of death. Aku lebih notice Albert dengan Windtalker. full damage, Windtalker di tangannya. Ini benar-benar Pengen langsung nge-burst ya? do or die. Do or bahkan. ya. Iya, ini istilah yang paling cocok kayaknya akan diperlihatkan oleh RRQ Hoshi Albert. Tapi kali ini player head to head by Lita, kita bisa melihat Skylar dan juga Birul dengan perbedaannya. Kill participation, yes, udah kelihatan. Dari segi fight-nya, Birul itu selalu berada di dalam lini tengah dari teman-teman Rebellion Zion. Mungkin untuk Skylar-nya yang sekarang lagi ngedorong, lagi manjangin laning phase-nya, kita akan lihat dia hadir nanti di team fight dengan Chase Fate. Tapi Val nggak bisa pick off dari Skylar. That's why Skylar yang jadi pilihan. Albert memiliki arah belakang. 12 detik lagi tapi lihat Albert seorang diri harus respect. Mencoba membalikan keadaan. Angel depan sana. Mencoba dibalikan keadaan. Valnya masih tumbangkan. Tapi 2 detik lagi misalkan seorang Jisa. RCW menjadi korban. Masih ada selamat. immortality. Masih ada immortality. Dan Pepper lihat di sini. Dead from Bogor save the day. R7 still survive. Lord terbuka dengan sangat bebas. Tapi ternyata Purple Buff tidak ada di tangan Albert. Sorry to say Albert tidak berhasil memegang purple-nya again dan lagi.
Yes. Tidak adanya retribution juga tadi di tangan seorang Albert yang sudah digunakan karena Natalianya. Tapi kita lihat di sini 3 detik lagi. Retributionnya bakal ready. Sedangkan Jisa masih belum ada retribution. Tidak mau dipaksa untuk keluar dari terowongan terbakar. Seven yang membuka sendiri sana tidak ada flicker. Hati-hati walaupun ada immortality. Seven yang tumbang. Masih ada immortality mencoba untuk hidup kembali. Tapi langsung dicepat begitu saja. Albert yang langsung masuk tanpa ada yang purple buff. Ini akan menjadi satu team fight yang sedikit memaksakan karena tidak adanya energi dari seorang Linya. Mendapatkan kuda kedua tapi harus menghilangkan dirinya. Triple kill diamankan oleh seorang Cecilia. Skylar, Oh my god, Skylar, what are you doing? Skylar versus everybody dan silang. Hampir wipe out. Pipin versus everybody. Ini bencana. Aralkiosi akan ke one strike push. Lihat, Pipin There's versus no Rebellion dan way. bakal. Ini menjadi game Rebellion. untuk Rebellion. Zion take the game. Dan inilah dia Rebellion. Wow. Benar-benar tidak mau langsung pulang. wah, Dan Apa, Kak? menuju langsung ke game yang ketiga setelah ini. Kira yang kanan yang ngomong. yang Rebellion sih.